Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema suka duka pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Mega Sondak, yang kedua Ibu Eike Kemur ya. Dan Tribuner, seperti biasa sebelum saya mengajak kedua narasumber untuk bincang-bincang, saya akan meminta untuk memperkenalkan diri lebih detail, tentu dengan jabatan dan lainnya boleh diperkenalkan. Pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Mega, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat siang Pak Aswin dan sahabat Tribun dimanapun berada. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Mega Sondak. Saat ini saya dipercayakan sebagai Kepala Seksi Tindak Lanjut pada UPTD Perlindungan Perempuan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Saat menjabat Kepala Seksi ini pada tahun 2021. 2021 ya. Belum terlalu lama. Iya, tapi di sini sudah sejak tahun 2017. Waktu itu P2 TP2. Langsung mungkin ke Ibu Eike. Oke, baiklah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eike Kemur. Saat ini saya dipercayakan sebagai Kepala Seksi Pengaduan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, saya akan langsung mengajak ke kedua narasumber ini untuk kita bincang-bincang. Dan seperti tema ini suka duka melakukan pendampingan kasus ya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi sebelum saya menanyakan suka duka, saya akan tanya dulu terkait dengan ini kan di birokrat ya ada job description atau tugas kerja masing-masing. Dan saya melihat Ibu Eike di bagian kasih pengaduan ya. Betul. Jadi mungkin saya akan bertanya dulu ke Ibu Eike terkait bagaimana sih kerja-kerja di pengaduan, bisa diinformasikan ke Tribuners terkait dengan bagaimana ketika terjadi ada suatu kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak, kemudian mungkin yang korban mengadu atau keluarga, gimana bisa diceritakan? Oke, baik. Terima kasih. Saya sebagai Kepala Seksi Pengaduan, tugas saya yaitu melakukan penerimaan dan melakukan klarifikasi laporan masyarakat yang masuk di UPTD PPA. Dan laporan itu biasanya ada masyarakat yang datang sendiri, perempuan dan anak korban kekerasan datang sendiri, datang langsung ke UPTD PPA. Ada juga yang dilaporkan melalui aplikasi laporan kekerasan yang dilaporkan ke UPTD, dan ada juga rujukan dari kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara. Ada juga dari lembaga layanan, ada juga dari UPPA ya, UPPA Polres Polda yang datang merujuk ke UPTD PPA untuk pelayanan. Jadi setelah dirujuk ataupun datang melaporkan langsung, biasanya kami melakukan verifikasi seperti tugas saya. Verifikasi kasus ya? Ya, verifikasi kasus. Apakah benar kasus ini sesuai dengan tugas fungsi kami di UPTD PPA. Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya kami melakukan pengelolaan kasus. Jadi kasus itu dikelola sampai ada intervensi terakhir, penyelesaian dari kasus itu. Oh, jadi pengaduan ini tidak serta-merta, mungkin pengaduan ini ya langsung dicatat dan diadministrasikan, tapi tidak serta-merta langsung ditindaklanjuti, dilihat dulu ya, diverifikasi dulu di bagian pengaduan atau gimana? Iya Pak, harus diverifikasi karena tugas kami yaitu menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi kami melihat ini kasus sesuai dengan tugas kami. Ada kasus yang dilaporkan yang mungkin bukan bagian dari tugas kami. Jadi dari bagian pengaduan ini yang membagi ke bidang-bidang yang ada di pemberdayaan UPTD atau gimana? Setelah diverifikasi dan ternyata ini adalah kasus yang harus kami tangani, ditindaklanjuti oleh Bu Mega sebagai Kepala Seksi Tindak Lanjut.
untuk penanganan selanjutnya. Iya, iya. Nanti saya akan langsung ya Tribuners, saya akan langsung ke Ibu Mega. Bu Mega, setelah pengaduan kemudian ditindaklanjut gimana ketika membagi kasus, kan mungkin ada bidang-bidang, ada kekerasan. Bayangan saya gini, ada kekerasan, oh ini terjadi kekerasan di rumah tangga. Ini misalnya bisa aja perkosaan atau apa ya. Atau hal-hal yang, atau ini pidana, ini bukan. Gimana Oh gitu. membaginya itu? Jadi gini Pak, dari seksi pengaduan dia itu verifikasi, oh ini kasus apa. Contohnya kasus kekerasan terhadap anak itu sudah dari pengaduan. Pengaduan. Oh. Jadi dari pengaduan. Sudah ini- ditentukan dari iya, sini ya. Dari Iya. pengaduan. Jadi ini masuk dalam kekerasan seksual atau KDRT, itu udah KDRT. diverifikasi oleh kasih pengaduan. Terus itu ditindaklanjuti oleh saya sebagai kepala seksi tindak lanjut. Kasus seperti KDRT, contohnya suami istri bertengkar, itu masih bisa dimediasi, ya itu tugas saya. Dimediasi atau harus lanjut ke proses hukum, itu ada kita di UPTD itu ada pendampingan hukum, ada psikolog, ada dokter, rohaniawan, terus ada rumah aman. Apa ini harus ditinggal sementara di rumah aman UPTD begitu. Jadi itu nanti di seksi tindak lanjut. Tindak lanjut. Oh, jadi di seksi tindak lanjut ini melihat ya bahwa kalau ini kasus ini dia perlu dihukum, ditindaklanjuti ke tindak pidana, berarti dia harus disediakan pengacara misalnya, pengacara. Iya, dan kita sediakan itu secara gratis gitu. Kemudian korban misalnya kalau dia korban pemerkosaan atau korban kekerasan dalam rumah tangga, mungkin dia ada trauma-trauma, mungkin ada pendampingan psikolog dan Psikolog, lainnya ya. Iya. Itu difasilitasi oleh Pemprov dalam hal ini di Iya. seksinya Ibu ya. Iya. Jadi kami menyediakan itu di UPTD. Di UPTD itu sudah disediakan. Jadi setiap yang datang rata-rata itu korban itu kita harus ada pendampingan psikolog. Karena bukan hanya semata-mata menghukum korban, Iya, iya. tapi bagaimana pemulihan korban sendiri. Traumatik ya. Traumatik. Traumatik. Gitu. Iya. Tribuner, saya kira menarik ya apa yang sudah diutarakan ini, bahwa ternyata kalau kemarin-kemarin ya kita berbincang-bincang dengan gerakan perempuan sulut, dengan suara perempuan, ini katakanlah di bagian pemerintah ya dari Pemprov Sulut ternyata ada divisi khusus ya yang menangani ini, ada bidang khusus yang menangani ini Ibu Eike ya di bagian pengaduan, kemudian Ibu Mega di bagian tindak lanjut. Bu Mega, saya lanjut ke Bu Mega. Bu Mega, ini tadi sudah dikatakan ya bahwa ternyata negara dalam hal ini kebetulan di bidangnya Ibu hadir dan menyediakan apa yang standar-standar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan atau katakanlah dalam hal ini yang menjadi korban ya satu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya atau KDRT. Nah, itu pengalaman Ibu ya, apakah korban-korban ini memang mereka mau ya memang membutuhkan semua yang itu, atau memang dipaksakan oleh dinas untuk harus dipakai psikolog atau dari korban misalnya yang meminta atau tanpa diminta harus ini atau gimana? Oke. Pertama kita kan assessment korban. Jadi kita kan bisa lihat kebutuhannya ini apa, korban butuhkan apa. Biasa yang menimbulkan trauma, kita harus ada psikolog sama rohaniawan. Terus untuk proses hukum kita harus sediakan pengacara. Jadi itu dari kita lihat dulu kebutuhan korban itu seperti apa. Iya. Itu kalau datang melapor biasanya korban sendiri atau keluarga korban atau gimana? Biasanya kalau datang melapor ada korban itu sendiri, ada didampingi oleh keluarga, bahkan ada didampingi oleh tetangga. Yang datang ya? Iya, tetangga orang mungkin kalau dia korban KDRT ya contohnya, dia datang tetangga melihat kejadian itu, tetangga memberitahukan ayo ke UPTD ada tempat untuk pelayanan seperti ini. Jadi ada banyak lah. Itu bahkan ada yang melalui aplikasi Laker.
lapor kekerasan dilaporkan secara online. Ini aplikasi Laker ini adalah milik dari pemberdayaan perempuan Iya. dan sudah bisa digunakan untuk melapor lewat Iya. online ya. Iya. Dilapor secara online. Dan Mungkin kalau bisa dijelaskan ke Tribunar gimana keberadaan aplikasi ini. Maksudnya aplikasi ini agar ya ini boleh disosialisasikan bahwa Iya. ini ada aplikasi Laker yang itu bagian juga dari untuk melapor ya, atau paling tidak menginformasikan ke. Iya. Itu bisa di-download lewat Google Play Store. Google Play Store. Ya. Itu namanya Laker, lapor kekerasan sulut, Laker Sulut. Lapor kekerasan sulut di-download. Di situ ada pilihan menu ya, ada pilihan menu lapor kekerasan, ada pilihan menu informasi, ada pilihan menu sejauh mana laporan itu sudah ditangani. Oh. Ditangani. Jadi semua kasus-kasus yang sudah yang melapor, ada yang melapor itu langsung diposting ya di Laker ini, kemudian Iya. perkembangannya diinformasikan juga lewat ini Laker ini atau Iya, gimana? bisa diinformasikan lewat Laker, bisa dicek lewat Laker. Tapi biasanya kalau yang datang melapor lewat itu biasa kami melakukan penjangkauan. Melakukan penjangkauan, kami turun langsung ke tempat korban berada, di mana korban berada. Karena biasanya Namanya penjangkauan ya. ya penjangkauan kasus, penjangkauan korban, penjangkauan korban. Yang turun ibu-ibu atau memang ada kerjasama dengan Pol PP atau kepolisian atau Yang gimana? pasti kalau turun kita berdua biasanya turun didampingi oleh Pol PP, dan kalau memang membutuhkan kepolisian pasti kami, karena kepolisian juga ada bersama-sama di UPTD PPA. Ini setiap bulan kira-kira berapa rata-rata ya? Karena saya membayangkan orang kebanyakan berasosiasi langsung ke kepolisian. Ternyata banyak juga yang Iya. sudah tahu ya ada ini ya, ada wadah ini selain di kepolisian. Berapa banyak setiap Kalau bulan? tahun- Rata-ratanya ya? Tahun 2021 kemarin kasus yang dilaporkan, ini kasus baru ya, Iya, bukan kasus yang baru dilaporkan di tahun 2021 itu 220 kasus. Setahun kemarin Setahun ya? Luar kemarin. biasa banyak juga ya. Kalau ini Luar biasa. sampai dengan Kemarin. kemarin 31 kasus yang baru dilaporkan. masuk Februari ini ya, Iya, baru masuk ini 31 31. luar biasa. Ini di luar yang di kepolisian ya sudah ada di sini, atau ada juga mungkin ada yang khusus melapor di sini, ada yang mungkin sudah melapor ganda ya di kepolisian di sini atau gimana Iya. ya? Bisa Ya, saja bisa ada yang saja. sudah melapor di kepolisian. Kepolisian ya. Iya. Saya ke Bu Mega. Bu Mega ini tadi ada tahun kemarin 200 lebih. Kebanyakan kasus-kasus apa yang diproses yang masuk Bu Mega di Kebanyakan itu di lingkup KDRT. KDRT. KDRT itu KDRT kekerasan terhadap kekerasan Dalam rumah tangga. dalam ya. rumah tangga. Jadi seperti apa kekerasan itu, ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, begitu, dan penelantaran. Kebanyakan kasus itu yang datang itu penyebabnya dari orang-orang sekitar, malah orang-orang terdekat begitu. Jadi yang kita tangani tahun kemarin itu kebanyakan yang lingkup KDRT. Paling banyak. Ini Bu Mega kebanyakan dia selesai di mediasi atau memang lanjut diperkarakan ya, berproses secara hukum. Kalau kasus kekerasan seksual itu tidak bisa dimediasi, harus lanjut ke proses hukum. Itu kita tidak pernah memediasi Ya, untuk betul. kasus kekerasan seksual, kecuali kalau di rumah tangga ada pertengkaran begitu, itu masih bisa dimediasi. Ada kesalahpahaman antara orang tua dan anak, itu masih bisa dimediasi. Ya, Tapi kalau untuk kekerasan seksual Langsung di ini ya, kita langsung melakukan pendampingan untuk melaporkan di kepolisian. Kepolisian. Pendampingan maksudnya memberikan bantuan penasihat hukum ya, atau Iya. Terus ada juga staf kita yang mendampingi korban untuk datang melapor di kepolisian. Iya. Oh dari ini ya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Iya. UPTD ini dia langsung mengantar ya, mengantar sehingga korban. lebih ya kan ada juga yang takut ya, keluarga atau korban Iya. yang ini ya, sehingga lebih mudah ya apabila sudah ini. Jadi pendampingan. mungkin ini perlu juga diketahui oleh para tribuners atau pemirsa ya yang menyaksikan acara ini,
bahwa apabila ada korban kekerasan terhadap perempuan, KDRT atau hal-hal lain yang melibatkan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan, ya bisa ya di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada Iya. Ibu Eike dan Ibu Mega ya. Dan ini ya jadi kebanyakan langsung diproses. Iya. Dan dari pihak ibu langsung mengawal terus ini atau gimana? Iya. Boleh dicerita tidak? Kita langsung mendampingi, mengantar korban karena kita aja ya yang sudah mengerti. Kadang kan kalau yang masalah kantor polisi itu ada ketakutan kan, iya. jadi Tidak semua orang nyaman ke kantor polisi. ke kantor ya. polisi. Jadi kita harus mendampingi korban untuk melaporkan dan setiap proses itu kita kawal. Maksudnya tahapan-tahapannya Tahapan-tahapan nanti sudah ya. sampai di mana itu kita cek terus. Udah seperti apa, udah Itu cuma di kepolisian atau sampai di pengadilan? sampai nanti? di Biasanya. pengadilan, sampai ada Oh, putusan. luar biasa ya, Iya. sampai ada putusan. Ya. Itu kita kawal terus. Dan itu terdata nanti. Artinya bagian dari kinerja dari UPTD ini Iya. bahwa misalnya ada kasus ini dari 200 kasus ada sekian kasus yang kami melakukan pendampingan Iya. dan sampai selesai atau gimana? Itu kita data yang sampai selesai itu berapa kasus, karena begini, kalau proses hukum itu tidak seperti layanan yang seperti lainnya yang datang kayak urus apa KTP atau apa, datang ya selesai Iya, begitu. iya, Kalau iya. kita memang Butuh waktu. butuh Betul, waktu, betul. bahkan ada yang bertahun-tahun begitu iya, iya. untuk bisa ada putusan begitu. Apalagi kalau tersangka juga melakukan pembelaan diri segala Iya. macam kan, kemudian ada hal-hal yang lain ya. Iya, jadi agak panjang. Jadi pendampingan itu agak panjang dan kita harus dampingi sampai anak, contohnya ada kasus yang diperkosa oleh papa tiri. Kita juga harus memikirkan bagaimana anak ini kembali lagi ke lingkungannya. Apa bisa dia kembali lagi ke lingkungan situ. Jadi kita harus cari jalan untuk dia harus Psikologisnya dia kan. Iya, untuk pemulihan, terus dia harus dilanjutkan sekolahnya. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa lembaga untuk menitipkan anak ini begitu. Saya ke Bu Eke ya. Ibu Eke, ini kan selain juga ibu ya di pemerintahan ya, Pemprov, juga kan ada gerakan-gerakan perempuan ya yang selama ini secara sukarela untuk ikut ya katakanlah ikut aktif ya, untuk aktif berperan terkait dengan ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada juga atau tidak juga misalnya dari mereka yang menuntun untuk mengarahkan datang ke melapor. Oke. Iya, ada banyak kasus-kasus juga yang dilaporkan melalui lembaga-lembaga layanan, lembaga layanan. Oh, namanya itu lembaga layanan ya? Iya, yang lembaga suara layanan. perempuan, Iya. gerakan GPS itu lembaga layanan. Lembaga layanan. Ya, gimana? Jadi biasanya dari lembaga layanan ini mereka mengetahui langsung ya, sudah mendapat informasi bahwa ada kasus ini. Dan biasanya dirujuk ke kita. Memang Dirujuk. udah ada semacam kerjasama ya, artinya sudah ada mungkin pertemanan ya. Iya. Ya. Iya, jadi kemarin saja ada dari Suara Perempuan yang merujuk. Jadi banyak kalau yang kasus-kasus Kasus seperti gitu itu ya. banyak yang dirujuk ke UPTD PPA. Yang layanan ya, namanya layanan atau dari organisasi-organisasi Lembaga layanan. layanan ya. Gimana kerjasamanya dengan gerakan perempuan Sulut, suara perempuan secara formal atau gimana di kerjasama dengan lembaga-lembaga ini? Sudah ada ya, kalau untuk beberapa lembaga layanan memang sudah ada MOU. Kita sudah buat MOU. Tapi mungkin ada lembaga layanan lain belum membuat MOU, tapi kita sudah punya Jejaring ya. berjejaring bersama, bahkan untuk penanganan bersama. Iya, bersama menangani, iya. Mereka ada ruangan tidak di situ untuk bukan berkantor tapi paling tidak Ada. sharing, Kami diskusi. mempunyai Karena ruangan. dibutuhkan kan untuk Iya, ruangan khusus untuk penanganan. Kalaupun dari lembaga layanan mau datang untuk melayani di kantor kami menyediakan tempat.
tempat khusus. Ada ya, ada tempat. Ada, iya. Tempat untuk relationship Ruang ya. konsultasi. Ruang konsultasi dengan mungkin keluarga korban, iya. termasuk dengan layanan, Lembaga layanan. ya, lembaga layanan. Saya ke Bu Mega ya. Oke. Bu Mega, ini tadi sudah dikatakan terkait dengan bagaimana pelaporan, ada bantuan juga dari lembaga layanan. Saya ingin tanya, tadi dikatakan bahwa ada di kantornya Ibu ada pengacara yang membantu korban, ada psikolog, dan ada fasilitas lain ya yang ada. Itu bagaimana apabila ada korban yang ingin memakai jasa itu, apakah dibayar atau tidak, dan gimana, mungkin boleh dijelaskan ke Tribuners bagaimana prosesnya untuk mendapatkan bantuan tersebut ya. Oke. Jadi setiap laporan yang sudah masuk ke UPTD Iya. atau rujukan yang diterima oleh UPTD itu setelah diverifikasi dan kita tahu dia memerlukan kebutuhannya seperti apa, secara otomatis dia mendapatkan pendampingan secara gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya. Jadi ada yang takut, ada yang kemarin datang, Bu, tapi saya ini tidak punya uang Iya, sepeser pasti, pun. iya. Jadi Orang di kita luar harus kan berpikir ini iya harus dibayar, atau kan aduh saya harus keluar uang. Itu saya sampaikan di sini buat masyarakat, itu semua disediakan oleh pemerintah secara gratis gitu. Tidak ada pungutan sepeser pun, tidak ada biaya tentu yang membutuhkan Yang tentu iya, ya, untuk yang membutuhkan. yang artinya kan ada korban yang memang sudah menjadi korban lagi dan memang tidak mampu untuk membiayakan pengacara atau advokat, itu kan Iya. ada jasanya kan, ada membayar jasa itu, apalagi psikolog juga, psikolog iya. pendamping, dan ini seperti dikatakan tadi, ini tidak kayak misalnya orang mau beli sesuatu di warung atau mau ini kan, bahwa artinya ini lama, Iya, prosesnya kan prosesnya lama, Panjang. sehingga orang juga akan berpikir, aduh kalau saya mau sediakan pengacara, Butuh berapa iya, duit ya? iya pasti Iya. orang ini, dan ternyata disediakan. Ini untuk pengacara, psikolog, kerjasamanya apakah mereka semua PNS atau memang ada kerjasama dengan ini? Dulu awalnya Iya. mereka ada SK gubernur, tapi mereka memang betul-betul punya hati untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi awalnya itu mereka memang pemberian diri. Pemberian diri. Pemberian diri. Semacam Tapi relawan juga ya, Ah, atau memang relawan, aktivis tapi- kebanyakan, tapi punya ini sarjana hukum ya. iya, memang pengacara dan memang psikolog klinis gitu. Oh, Terus di tahun kemarin Tahun Ibu Kadis 2021. 2021, Ibu Kepala Dinas Ibu Devi Thanos menyediakan begitu anggaran untuk, kasihan mereka udah lama mengabdi, mereka juga jasanya harus dibayar walaupun iya. tidak seberapa begitu. Jadi mereka dibuat SK sebagai tenaga harian lepas khusus, berkeahlian khusus. Berkalian. iya, sehingga kan tuh mereka ini bisa bisa bertahan lama, mungkin kalau Iya. tidak kan bisa aja mereka langsung ini. Iya. Jadi Sudah ada anggaran. ini ya ada anggaran, Ada artinya anggaran. ada teknis pemberian jasa Pemberian terhadap jasa, iya. teknis pemberian jasa terhadap psikolog maupun pengacara Pengacara. ya, maupun pengacara. Bu Mega, apakah setiap kasus itu selalu membutuhkan pengacara atau memang ada mungkin korban sudah ada ini, atau setiap kasus ada pengacara, ada psikolog, atau gimana? Gimana Ibu Mega dan Ibu Eika melihat, oh ini kasus membutuhkan pengacara, oh ini kasus dia membutuhkan psikolog, ini membutuhkan pendampingan. Yang tentukan Ibu berdua atau korban yang minta butuh, atau ada hal lain di sini, gimana? Bukan dari korban, karena mungkin begini, korban yang datang dia tidak memahami bahwa ternyata dia ini sudah ada trauma psikis. Butuh psikolog. Butuh dia psikolog, tidak tahu. dia tidak tahu ternyata dia butuh psikolog. Dan ada yang beranggapan bahwa penanganan psikolog itu karena mungkin sudah terganggu, Iya. sudah gila begitu, gangguan terganggu jiwa, iya. Iya. Paling justru itu, Pasti, paling dia lebih takut itu.
Padahal bukan seperti itu. Penanganan psikolog ya untuk pemulihan traumanya saja. Jadi itu penentuan itu dari kami sendiri begitu. Yang melihat ya, Iya, oh yang ini melihat. orang ini membutuhkan, korban ini Iya. membutuhkan ya. Iya. Ya. Dan Tribuners tentu menarik ya, tadi sudah di perbincangan kita lebih ke kerja-kerja bidang dari Bu Eike maupun Bu Mega. Dan mungkin di sisa waktu ini saya ingin bertanya terkait dengan gimana sih suka duka ya kerja-kerja di bidang apa UPTD Perlindungan perempuan dan perempuan anak dan ya. anak. Saya ke Ibu Eike. Bu Eike, gimana? Ini kan kerja di ini saya kira bukan juga sembarangan ya. Artinya begini, ini kerja-kerja yang memang harus punya hati juga. Artinya kerja-kerja yang memang harus ada, memang orang ada kepedulian. Kalau kerja mungkin karena PNS, karena birokrat di situ, saya kira akan merasa tidak nyaman. Tapi kalau kerja-kerja memang ini melihat bahwa ini ada sesama yang kebetulan kena kasus atau katakanlah menjadi korban ya, menjadi korban, sehingga memang membutuhkan perhatian dan kepedulian dari kita, sehingga pasti ada suka dukanya, mungkin keluarga atau korban yang ini atau gimana, atau silakan boleh diceritakan, dan saya harap ini tentu memberikan inspirasi kepada para Tribuners ya. Oke, baiklah. Menurut saya menjadi petugas layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan itu adalah satu hal yang gampang-gampang susah ya. Dimana yang paling penting itu pemberian diri. Ya, ya. Memang pemberian diri untuk pelayanan. Dimana kami seringkali ya menjadi tumpuan amarah biasanya. dari kasus datang marah-marah, akhirnya kami selalu yang kena marah biasanya. Maksudnya marah dari siapa ini? Yang Dari marah-marah? keluarga korban, Oh, dari iya. korban sendiri, bahkan ada dari terlapor. Dari terlapor. Iya. Betul Jadi juga ya. itu mesti mental ya. Harus mental yang Mental kuat. baja. Dan juga kadang banyak tekanan juga. Tekanan dari, biasanya ada dari gimana ya, orang yang kayak ekonomi di atas, Iya, ada iya. pengaruh, Ada. orang yang berpengaruh begitu, ada Yang tekanan. terlibat di kasus lah ya, Iya, keluarganya ada dia, keluarganya keluarga dia, jauh, dekat, kerabat keluarga ya. jauh. Biasa kalau sudah kasus semua keluarga ini. Betul. Ya, tekanan-tekanan seperti itu juga sering kami rasakan. Ada banyak sih suka duka yang kami Iya. rasakan, tapi untuk sukanya Iya. kami sangat merasa ada kepuasan batin, di mana Betul. contohnya kalau kami melakukan mediasi. Setelah tadinya datang Mediasi itu yang bagaimana? Mediasi itu yang bagaimana? mediasi itu Yang disebut mediasi. ya antara korban dan pelaku, contohnya kasus KDRT. Iya. Kasus KDRT, Istri. suami istri. Ibu datang melapor, oh saya ada ini. Itu kan jelas karena kasus KDRT masih bisa untuk dimediasi. Kami lakukan Karena mediasi suami istri juga karena toh. suami istri. Iya. Kami lakukan mediasi. Biasanya setelah pulang dan mediasi itu berhasil, sudah ada wajah senang, wajah gembira dari pulang karena masalah itu sudah terselesaikan. Itu merupakan satu kebahagiaan untuk kami yang melakukan penanganan di UPTD. Ya. Terakhir, ada yang berulang tidak? Misalnya suka kasih mediasi, kok tunggu 3-4 bulan datang lagi dia sama. Ada Pak, Banyak. banyak. Bahkan kami sering karena untuk nomor telepon pengaduan ada di saya dan ada di Bu Mega. Jadi bahkan kami sampai malam hari pun HP ini berbunyi terus. Tempat curhat. Tempat curhatan. Jadi orang itu setempat curhat, tempat Ini curhat 1 kali masalah. 24 jam. Iya, Tapi bukan HP pribadi kan, HP Satu ini. kali. Pengaduan. 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 Maksudnya nomor Iya, pengaduan iya, kan. nomor pengaduan. Cuma mungkin ini di ini ya. Iya. Jadi 1 kali 24 jam. Kadang jam 12 malam, HP berbunyi. Cuma mau curhat. Mau curhat bahwa ada masalah. Dan itu kalau berulang itu banyak, Pak. Banyak Kasus berulang ya maksudnya. Kasus berulang. kelihatan Mediasi selesai, selesai. iya. Mediasi kami selesai. Kasus kami sudah tutup. Tiba-tiba 3 bulan depan datang lagi melapor dengan kasus yang Mirip. hampir sama, Hampir sama. mirip-mirip. Ya,
itu ya yang jadi ini mungkin banyak ya Tribuners, tapi waktu memang tidak cukup kalau dikasih Ibu Eka akan informasikan semua ya akan ini. Saya ke Ibu Mega. Ibu Mega, sama dengan Bu Suka Eka. duka. Suka apa? Kurang lebih sama. Jadi pernah Pak pengalaman ini mendampingi korban kekerasan seksual waktu itu. Perempuan dewasa. Sampai keluarga diteror sama pelaku. Keluarga korban ya. Keluarga saya. Oh. Jadi nggak tahu dah dia dapat nomor dari mana. Jadi tolong adik kamu itu Mega, dia yang memperberat hukuman saya. Jadi sampai diteror seperti itu Pak. Jadi itu yang mungkin disebut duka Pak kalau dalam Duka, iya. pendampingan. Merasakan itu dipukul. mengganggu, membuat tidak nyaman. Membuat kan? tidak nyaman, merasa terancam kan Pak. Dia Betul. bilang lihat aja kalau dia keluar penjara nanti. Begitu. Jadi pernah dipukul korban. Bu, Iya pernah, karena dia mengamuk waktu itu sama kepala PTD dipukul sama, karena kita kan nggak bisa membalas kan Pak, jadi ya berusaha menenangkan begitu. ini bukan suka ini. Ini duka, makanya cerita dulu yang duka Pak. Ya, makanya Ibu Eke tadi sampaikan bahwa memang harus berhati besar Betul. untuk bekerja Dan dalam harus mental yang ini ternyata Iya, ya, mental yang kuat juga karena kan ini orang Manado bilang dapat sok ini. dapat sok. Tapi mungkin sudah terbiasa ya karena udah seiring waktu sudah terlatih atau Berlatih gimana. mental sangat terlatih. Tapi sering ya Bu ada gitu. Iya, ada efek dia juga sering ya. Pak. Sering Atau ke sekali. tempat korban yang menurut kita cuman dekat atau apa, ternyata jauh, Naik turun gunung. Ya itulah. Turun juga ya, turun juga Turun ke langsung, ini. iya. Iya, turun. Ibu Kadis juga sering ikut turun ya. turun langsung ke korban. Gitu Pak. Sampai patah hak. Patah hak semua. Ini Tribuners ya, saya kira ini ternyata mau tanya suka, kebanyakan yang duka. Kalau suka apa dong dari suka? Kalau Ini, suka kurang lebih seperti Ibu Eke tadi, ada yang datang menangis Pak, terus kita doa kita juga sering kita bilang Tuhan, setiap klien yang datang biarlah dia pulang membawa damai sejahtera gitu. Jadi ada yang datang, aduh Bu terima kasih, yang datang menangis terus pulang, Bu terima kasih Bu saya lega saat ini begini. Aduh itu sukacita luar biasa, itu menurut saya sangat-sangat senang begitu Pak kalau mendengar hal seperti itu. Atau ada kasus yang mendapat putusan yang setimpal, nah itu sukacita buat kita itu. Oh iya, karena ini ya mengikuti sampai kasus putusan selesai ya. Selesai, iya. Mendampingi akan ini ya. Jadi korban mendapat keadilan itu sukacita. Sukacita ya. Ya. Dan tadi saya teringat tadi Bu Eke bilang bahwa ini kan nomor handphonenya kan dikasih ke ini pribadi. Kemudian 1 kali 24 jam. Bagaimana? Apakah keluarga tidak protes? Oh mah ini kurang dah santai, atau suami bilang sudah berapa malam ini saya dapat telepon, nah gimana? Iya. Karena sudah lumayan lama ya. Iya, Jadi sudah keluarga sudah mengerti, sudah tahu, sampai anak-anak saya sudah tahu kalau mami PHP itu berbunyi harus diangkat karena itu pasti korban yang melapor. ada laporan. Jadi semua keluarga sudah sangat mengerti, memahami ya, sudah kan? memahami untuk ya, dan sejauh ini tidak ada masalah ya. Ya. Ini jadi nomor pengaduan ini adalah nomor pengaduan yang 1 kali 24 jam dan ini ya kebanyakan apa dia sebelum melapor mungkin ya dia telepon dulu, atau biasanya apa mereka yang telepon di sini gunakan sebagai apa ini telepon, maksudnya orang yang mau melapor atau gimana ya. Nomor telepon ini sudah disosialisasikan di mana-mana. Setiap kali Ibu Kadis juga mau membawa materi selalu disampaikan nomor telepon ini. Jadi ada yang datang melapor pertama kali, selanjutnya ada yang mau berkomunikasi sejauh mana laporan saya. Lewat nomor ini juga lewat ya. Nomor ini juga. Dan diangkat ada kan yang cuma pengaduan, ada yang diatur kemudian di setel cuma ini, tapi tidak untuk berkomunikasi. Kalau ini berkomunikasi. Kita langsung berkomunikasi. Soalnya biasa untuk juga ya. kekerasan perempuan dan anak kalau cuma langsung seperti itu kan, ini biasa ada yang mau disampaikan. Bahkan ada yang nyawanya terancam saat itu juga.
malam hari, ibu anak saya ini terancam nyawanya. Mau tidak mau kita harus turun. Nah, kalau turun begitu gimana? Berarti langsung koordinasi ke polisi, kan tidak mungkin ibu Iya. kan Polisi bunuh kami diri Polda, kalau iya. ke sana. Orang dalam keadaan sipil, tidak bersenjata, tidak ada pengaman diri, kemudian gimana biasanya kalau kasus-kasus seperti itu? Biasanya kami langsung berkoordinasi dengan Polda, dan Polda saat itu juga ya biasanya Mereka langsung sudah tahu ya sama-sama. metode Iya, ini ya, oleh UPPA, Unit Pelayanan Perempuan Anak yang di di Polda. Polresta juga ada ya. Iya. Langsung kami berkomunikasi dan turun bersama. Bu Mega, tadi saya terkesan ya dikatakan tadi bahwa ada juga yang mengancam ya. Iya. Jadi apakah di ibu ya, minimal di bidangnya ibu itu memang tidak setidaknya harus ada kepolisian mungkin, atau ada pengamanan, gimana? Selama ini belum merasa bahwa harus ada pengamanan di sekitar situ, atau ke ibu dan ibu berdua gimana? Saat ini kita hanya perbantukan Satpol PP. Jadi untuk menjaga 1x24 jam di UPTD itu ada UPTD Satpol ya. PP ya. Iya, karena kelihatan juga tadi berbahaya juga kan. Ini Iya. walaupun mungkin hanya ancaman, tapi ancaman itu kan ada hukuman juga sebenarnya, ada hukuman. Entah Iya. kalau orang-orang yang mengancam ini tahu bahwa ibu ini berdua ini kan kerja untuk negara, ya, kerja untuk negara, dan juga dilindungi, karena dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah, dan apabila ada di bidang-bidang khusus kan, kalau memang dia rawan, dia memang harus butuh penjagaan ya, perlindungan. Sejauh ini gimana? Cuma ada lewat Pol PP atau gimana tadi? Kita juga sudah pas di depan kantor UPTD itu ada POM. Jadi kita mengambil juga nomor-nomor di situ. Jadi kalau ada apa-apa, UPTD ini di mana dan DP? Tikala, Oh, Tikala. di samping SMK 3, di belakang perpustakaan. Di depannya itu kan kantor POM. Oh iya, kayaknya itu yang rumah penitipan itu ya. Iya. Karena dulu pernah juga kita dari Tribun ada satu kasus pernah membawa anak di sana, rumah penitipan anak. Iya iya, di situ. Di situ ya. Iya. Ya, terakhir mungkin saya ingin tanya, tadi kan salah satu ya saya teringat terkait dengan penitipan anak ya, itu gimana prosesnya kemarin ya, kita dari beberapa dari Tribun dan Ibu Yul Takaliwang kalau tidak Iya. salah ya, kemarin dulu orang pernah bawa anak di situ menitipkan ya, terjadi semacam pembiaran anak, kemudian kita bahas itu gimana prosesnya khusus anak-anak tadi kan banyak perempuan, nah yang anak kira-kira gimana, termasuk yang penitipan itu gimana aturannya? Seperti biasa, yang kalau datang di verifikasi dulu oleh kasih kasih pengaduan. Ini bisa nak di kita begitu, ini tupoksi kita bukan begitu. Kalau memang tupoksi kita dan perlu dilindungi, perlu rumah aman, kita siapkan tempat untuk Itu penitipan anak di penitipan kan namanya, rumah aman. di rumah aman itu dia berapa lama, maksimalnya berapa lama? Belum ada ini sih, kalau waktu dulu P2 TP2A itu hanya bisa 2 minggu, 2 minggu, ya. tapi Sekarang tidak. sekarang ada Ya, yang lalu bahkan sampai melahirkan Dari 6 bulan dari usia kandungan 6 bulan sampai melahirkan sampai itu 3 bulan bayinya. iya, sampai bayinya 3 bulan masih ada di rumah aman Bayinya atau dengan ibu? Bayi sama dan ibunya. Jadi diurus oleh ini Iya. UPTD ini ya. Iya. Luar biasa juga ya memang ini, dan ini memang mungkin tersosialisasikan ke masyarakat, tentu untuk masyarakat yang butuh, karena Iya. memang kalau banyak juga kan mungkin belum. Di situ ada berapa rumah ruangan untuk Ruangan ada 4 kamar, tapi ini sedang rencana mau renov, mau tambah 3 kamar lagi. Iya. Mau renovasi. dan Tribuners tentu terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan ya, perlindungan dan terhadap perempuan dan anak ini tentu banyak hal yang tentu boleh kita perbincangkan, dan seperti selama ini sudah kurang lebih setiap minggu kita bincang-bincang soal ini, dan ini khusus terkait dengan pengaduan dan bagaimana penindakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, khususnya di UPTD
Dan hari ini atau saat ini memang sengaja dihadirkan oleh Tribun atau Tribun Bakudapa untuk mendapatkan informasi seperti yang sudah kita perbincangkan tadi. Semoga tentunya apa yang kita perbincangkan tadi ya, informasi-informasi yang diberikan oleh Ibu Eke, Ibu Mega ini boleh bermanfaat bagi para Tribuners. Sehingga misalnya ada korban memang sudah tahu bahwa bisa langsung ke kepolisian, baik Polda, Polres, tapi tidak ada salahnya juga ya untuk melalui UPTD ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena dari cerita-cerita tadi tergambar bahwa apabila lewat UPTD ini maka korban ini lebih selain terlindungi juga di sini menyediakan ada pengacaranya ya, ada psikolognya, kemudian bahkan kalau anak mungkin ada rumah aman dikatakan tadi ya, rumah aman. Dan mungkin Bu boleh disosialisasikan ke Tribuners ya, yang nomor berapa boleh diinformasikan? Oke, jika melihat atau merasakan kekerasan terhadap perempuan dan anak boleh dilaporkan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui nomor telepon 0812 4344 1300 dan 0812 8008 5077. Ya. Dan Tribuners ya, karena menyingkat waktu, saya berikan kesempatan ya kepada Bu Mega dan Bu Eke, mungkin ada yang boleh diinformasikan masing-masing. Mungkin yang saya belum sempat tanya tadi, apa tidak ada hal yang boleh disosialisasikan, boleh diinformasikan ke Tribuners, Bu Mega kemudian. Oke, baik. Bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara dimanapun berada, bagi yang mengalami atau melihat setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan melaporkan, datang langsung ke UPTD PPA, alamat Jalan Tikala nomor 2, samping SMK 3, atau bisa melaporkan lewat aplikasi Laker atau lewat hotline nomor yang sudah disebutkan tadi. Jadi bagi masyarakat yang mungkin tidak ada biaya untuk datang, bisa lewat telepon dan kita bisa menjemput. Bu Eke boleh. Oke, saya rasa sangat jelas dan yang mungkin jangan ragu, jangan malu untuk melaporkan. Karena UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak siap untuk menangani, melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita ya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eke dan Ibu Mega yang sudah hadir ya di Tribun Bakudapa ini, Tribun Podcast. Kita sudah berbincang-bincang banyak hal. Dan sebelum saya mengakhiri, saya berikan lagi kesempatan untuk closing statement, bisa soal simpulan atau ungkapan atau apa saja, boleh Ibu Mega kemudian Ibu Mega kemudian Bu Eke. Silakan. Oke, yang terakhir sebagai kesimpulan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat Sulawesi Utara, terutama yang mengalami kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi jangan malu untuk datang melapor, seperti Ibu Eke katakan tadi, setiap identitas yang ingin dirahasiakan kita pasti rahasiakan. Jadi jangan lagi ada yang ditakutkan. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, yang terakhir, stop kekerasan pada perempuan dan anak. Bersama mari kita lindungi perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, dan saya Asin Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eke dan Ibu Mega yang sudah boleh hadir di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.